Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali dipertemukan melanjutkan kajian ilmu akidah ya dari syarah matan Akidah Al-Qayrawani. Saya melanjutkan pembahasan tentang iman kepada para rasul ya ini sedikit lagi. Sebelumnya kita sudah selesai membahas bukti kenabian ya atau yang disebut dengan dalail nubuwah. Bahkan ada ulama yang secara khusus menulis tema ini ya, ada kitab dalail nubuwah di antaranya misalnya yang terkenal banyak sebetulnya di antaranya misalnya Al-Baihaqi ya, dan yang lainnya. Itu sudah selesai ya. Jadi bukan hanya mukjizat ya, tanda kenabian termasuk kepribadian dan akhlak nabi ya. Kemudian juga apa namanya? Berita wahyu ya yang ditampakkan pembuktiannya ya lalu dampak yang dihasilkannya seperti apa generasi sahabat ya generasi terbaik hasil didikan Nabi ya itu juga bagian dari mukjizat kabar gembira dan tanda-tanda sebelumnya itu ada 5 yang sudah kita bahas ya berikutnya kita akan bahas kewajiban kita kepada para nabi dan rasul. Ya, kewajiban kita kepada para nabi dan rasul ya. Iman kepada para nabi dan rasul itu memiliki konsekuensi kewajiban lainnya ya, yaitu sebagai berikut. Satu, beriman kepada mereka. Ya, beriman mereka kepada mereka semua tanpa membeda-bedakannya, baik secara global maupun rinci, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara para nabi dan rasul ya. Sebagaimana kan dalam ayat la nufariqu baina ahadim minhum. Maksudnya dalam hal keimanan mereka adalah para nabi dan rasul yang diutus oleh yang dipilih dan diutus oleh Allah. Nah, adapun perbedaan di antara mereka tentu adalah pada tingkat ya kemuliaan ya apa namanya keistimewaan dan keutamaan mereka ya yang berbeda itu kan di situ. Itu sudah dibahas di pembahasan sebelumnya tentang masalah keutamaan para nabi. Yang kedua, membenarkan semua yang disampaikan oleh mereka ya. Jadi yang disampaikan oleh mereka itu semua adalah wahyu dari Allah. Ya, karena mereka mendapat wahyu dari Allah ya. Konsekuensinya mesti membenarkan semua yang mereka sampaikan. Karena tidak mungkin mereka berbicara atas dasar hawa nafsu mereka, melainkan merupakan wahyu dari Allah ya. Seperti Nabi Muhammad SAW ya, beliau disebut ya wa ma yantiqu anil hawa illa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya melainkan wahyu yang diberikan oleh Allah. Itu ya. Jadi yang kedua membenarkan semua yang disampaikan oleh mereka, oleh para nabi dan rasul. Yang ketiga mencintai mereka ya ini juga konsekuensi ya dari keimanan. Jadi bukti kuat iman adalah mencintai. Rasulullah SAW misalnya menyatakan ya,
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak beriman seseorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Ya, bahkan kecintaan kepada Nabi ya secara umum kepada semua Nabi dan Rasul ya dan lebih khusus lagi kepada Nabi Muhammad ya itu harus melebihi cinta bahkan kepada yang sangat kita cintai ya yaitu keluarga kita, anak, istri, ya, orang tua dan sebagainya. Ya, makanya kan apa namanya ketika Umar ditanya eh, Pak Umar ya ketika Umar mengatakan eh, engkau adalah yang lebih aku cintai ya kecuali diriku gitu ya jadi terhadap diriku kata kalau begitu belum gitu ya belum dikatakan sempurna imannya lalu Umar mengatakan ya apa namanya engkau lebih dicintai bahkan dari diriku ya bahkan dari diriku sendiri maka Rasulullah mengatakan al-ana ya Umar sekarang lah ya telah sempurna gitu ya keimanan itu. Ya, jadi harus menjadikan ya Rasulullah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini melebihi semuanya ya, melebihi apapun. Lalu yang keempat, mentaati mereka dan menjalankan syariat yang dibawanya. Ya, jadi konsekuensi iman kepada para nabi dan rasul. Setiap umat wajib mentaati dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada mereka. Ya, khususnya memang Rasul yang diutus kepada mereka. Ya, karena kan kalau Rasul-Rasul sebelumnya sudah tidak berlaku ya diganti oleh syariat yang baru. Ya, jadi kalau kita ya diutus kepada kita Nabi Muhammad SAW ya maka konsekuensi dari iman ya adalah mentaati ya dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak bisa kemudian misalnya menjalankan syariat Nabi sebelumnya, sedangkan syariat Nabi Muhammad tidak dijalankan. Nah, itu berarti dia tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, jadi konsekuensinya seperti itu. Beriman kepada Nabi dan Rasul itu harus menjalankan syariat Nabi yang diutus kepada mereka. Karena Nabi yang diutus kepada mereka, kepada kaum tersebut, yaitu mengganti dan menghapus syariat-syariat sebelumnya. Sebagaimana dalam ayat ya Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Fa wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ya, maksudnya Nabi Muhammad tidak atau para nabi itu tidak diutus sebagai pemelihara itu artinya yang menjamin bahwa mereka itu akan beriman. Tidak, karena hidayah kan dari Allah. Tugas mereka hanya menyampaikan, ya kan? Ya, tidak memastikan atau menjamin mereka semua beriman, tidak. Ya, hanya ada yang beriman, ada yang kafir. Kemudian yang kelima ya, meneladani mereka. Bagaimana ya dalam ayat lakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri teladan yang baik ya harus diteladani harus diikuti. Ya, itu bahkan di sini ya semuanya ya semua yang eh, apa namanya dilakukan oleh Nabi ya adalah uswah hasanah dalam berbagai aspeknya ya kecuali dalam hal-hal yang memang menjadi kekhususan bagi Nabi. Ya, misalnya nikah ya lebih dari empat, menikah dengan istri yang lebih lebih dari empat. Itu kan kekhususan bagi Nabi.
yang kita tidak diperkenankan untuk mengikutinya. Jadi selain pada hal-hal yang menjadi kekhususan ya Rasulullah SAW, maka itu apa secara umum bisa untuk diteladani. Ya, walaupun nanti dalam kaitan dengan hukumnya ya berbeda-beda. Kalau ucapan Nabi itu bisa mengandung semua hukum. Yang Rasul ucapkan bisa Rasul memerintah ya, perintah itu bisa wajib atau sunnah, bisa Rasul melarang ya, larang itu bisa haram, bisa makruh ya, itu atau Rasul membolehkan ya, jadi mubah. Nah, kalau yang dilakukan oleh Rasul ya itu hanya menunjukkan ya kemungkinannya bisa wajib, sunnah atau paling minimal mubah. Karena tidak mungkin Rasul melakukan yang haram, ya, yang makruh apalagi yang haram. Sehingga beliau bisa diteladani dalam berbagai aspeknya, ya. Dan para sahabat itu mereka sangat kuat dalam meneladani Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi mereka ikuti. Itu contohnya para sahabat itu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui cara ya bagaimana meneladani Nabi ya lihat para sahabatnya. Sampai Ibnu Umar itu ya tiba-tiba berhenti di satu tempat ketika naik kendaraan. Ketika ditanya kenapa engkau berhenti? Aku melihat Rasul berhenti di sini gitu. Jadi aku pun ikut gitu ya. Walaupun tanpa tahu alasannya apa, itu menunjukkan bahwa mereka sangat meneladani Rasul SAW ya dalam hal apa kecil sekalipun, dalam hal sekecil apapun ya. Nah, kemudian yang keenam, ya menghormati, memuliakan, dan menolong mereka. Ya kalau di sini bahasa yang saya tulis, seluruh Nabi dan Rasul bisa diteladani selama bukan dalam hal-hal yang menyalahi syariat Nabi yang diutus kepada mereka. Ya termasuk tadi ya dalam hal-hal yang menjadi kekhususan. Ya, menghormati, memuliakan, dan menolong mereka ya sebagaimana dalam ayat ya inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu ya sebagai saksi ya wa mubasyiran pembawa berita gembira ya wa nadhira dan pemberi peringatan litu'minu billahi wa rasuli agar ya supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya wa tu'azziruhu menolongnya ya Rasul tersebut ya wa tuwaqqiruhu menghormati ya atau memuliakannya wa tusabihu bukrata dan hendaklah kalian bertasbih kepadanya kepada Allah di waktu pagi dan petang. Nah, jadi di sini jelas ya menolong dan menghormati memuliakan. Yaitu azziruhu wa tuwaqqiruhu. Nah, sehingga inilah kewajiban ya kita kepada para nabi dan rasul. Ya, di sini ada 6 kewajiban. Ya, itulah apa namanya pembahasan tentang kewajiban pada para nabi dan rasul. Kita lanjutkan masih terkait dengan iman kepada nabi dan rasul, yaitu secara lebih khusus beriman kepada Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Nah, ini juga menjadi usul akidah ya, pokok akidah bahwa meyakini Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nah, berarti kalau ada yang meyakini nabi setelah Nabi Muhammad ya jelas itu sesat. Ya jelas itu menyimpang, bertentangan dengan akidah Islam ya yang pokok. Nah, ini seperti dikatakan oleh Al-Qairani ya dalam matanya Summa khatama risalah wan nidharah wan nubuwah bi Muhammadin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menutup kerasulan
Ya, keperingatan ya nidharoh memberi peringatan wa nubuwah dan kenabian dengan Muhammad Nabi Nabi Allah Subhanahu wa taala ya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW ya tentu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu akhiral mursalin. Ia menjadikannya sebagai akhir dari para rasul. Wasyiro wa nadhiro yang memberi kabar gembira dan peringatan. Wada'iyan ilallah yang mengajak berdakwah kepada Allah biidnihi dengan izinnya. Wasiro jamuniro dan sebagai pelita yang menerangi. Ya, jadi pokok akidah dalam iman kepada para nabi rasul yaitu mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada kita semua di akhir zaman ini adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Ya, jadi disinilah kita ketahui ya kesesatan orang-orang yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini banyak ya sampai hari ini juga sangat banyak ya bahkan selepas Rasulullah SAW ya sejak selepas Rasulullah itu banyak sekali orang-orang yang mengaku nabi. Ya di zaman sahabat saja ya di Abu Bakar ya ketika diperangi itu kan ada nabi-nabi palsu. Ya ada Al-Musailimah ya Al-Kadzab, ya ada Al-Aswad, Al-Ansi ya. Bahkan ada perempuan ya saja ya yang ngaku nabi. Itu banyak. Di zaman sekarang ya seperti Ahmadiyah ya kan. Ya kini Mirza Ghulam Ahmad yang orang India ya sebagai nabi. Itu jelas kesesatannya. Nah, ini juga sebenarnya secara tegas ya disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Ya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Ini jelas, penutup nabi-nabi. Bahkan bahasan juga penutup nabi, bukan penutup rasul. Karena kan semua rasul itu nabi. Jadi kalau dikatakan penutup nabi, jangankan rasul, nabi aja udah nggak ada lagi gitu. Ya, karena kan tidak semua nabi jadi rasul ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, tidak semua nabi jadi rasul, tapi semua rasul itu adalah pasti nabi kan gitu. Sehingga dengan kata penutup para nabi itu lebih kuat. Ya, jangankan rasul, nabi tidak akan ada lagi gitu ya. Khataman nabiyyin ya wa kana Allah bikulli syai'in alima ya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, di antara hadis ya yang menyebutkan ya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, itu sebetulnya banyak kalau dikumpulkan itu cukup banyak ya hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir. Di antaranya ya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, kala ya beliau bersabda, kanat Banu Israel tasusumul anbiya. Ya, kullama halaka nabiyun halafahu nabiyun. Bani Israel ya kehidupan mereka selalu diutus apa selalu diurus ya, selalu dipimpin ya. Ini kan kata siasa ini dari sini ya siasa ya politik itu ya mengatur ya memerintah. Tasusumul anbiya ya diurus ya oleh para nabi diatur oleh para nabi ya setiap satu nabi meninggal dunia akan digantikan oleh nabi setelahnya yang menggantikannya wa innahu la nabiyya ba'di ya dan sungguh tidak ada nabi setelah aku. Nah ini kan jelas dalam hadis ini ya tidak ada lagi nabi setelahku ya wa sayakunu ulafa fayakturun ya dan apa yang ada adalah para khalifah yang banyak. Jadi mereka khalifah ya maksudnya ya khalifah itu ya khalifah pengganti nabi.
Ya, yang banyak jumlahnya. Para sahabat bertanya, apa yang baginda perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, penuhilah baiat kepada khalifah yang pertama ya, lebih dahulu diangkat. Berikanlah hak mereka, karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka. Ya. Ifu bi baiatil awal fal awal wa atuhum maqam fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Ya, jadi setelah Nabi itu nggak ada kecuali adalah para pemimpin kaum muslimin, para ulama itu sampai akhir zaman tidak akan ada Nabi lagi. Ya, nah ini diantaranya saja ya karena banyak. Ya, nah ada satu perumpamaan yang cukup jelas ya memberi gambaran ya bagaimana Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, yaitu diumpamakan seperti bangunan. Ya, para nabi itu ibarat bangunan yang mana Nabi Muhammad adalah batu bata terakhir yang menyempurnakan dan memperindah bangunan tersebut ya sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari ya ini dari Abu Hurairah ya bahwa Rasulullah SAW bersabda innama sali wa masal anbiya min qabli kama sali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa maudi ala binatin min zawiyah. Ya, sesungguhnya perumpamaanku dengan para nabi itu, ya, para nabi sebelumku, seperti seorang lelaki yang membangun rumah. Ia memperbagus dan memperindahnya, kecuali ada satu tempat batu bata, ya, di pojok, di sudut, ya. Lalu orang-orang mulai mengelilinginya dan mereka terkagum-kagum sambil berkata, mengapa tidak diletakkan batu bata di tempat ini? Ya, beliau bersabda, maka akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi. Nah, ini jelas sekali ya di sini. Jadi Rasul itu adalah batu bata, labinah tadi, labinah yang terakhir, yang tersisa. Jadi semua udah bagus, sudah indah, tapi ada satu bata yang belum terpasang. Kan orang pasti akan mengatakan, ya, kenapa nggak dipasang ya? Padahal dia adalah jadi kurang sempurna ya keindahannya. Ya, kalau ada satu bata belum terpasang. Ya, jadi untuk menyempurnakan bangunan itu ya supaya betul-betul indah, tidak ada yang kurang ya, tidak ada yang tertinggal ya, maka eh, apa namanya mestinya dipasang batu bata. Nah, batu bata terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah batu bata terakhir dari bangunan kenabian, ya kenabian dan kerasulan. Ya, nah maka di akhir beliau menjelaskan fa'anal labinah wa ana khatimun nabi. Akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Jadi jelas ya hadis ini sahih. Ya, ini bisa disampaikan ya sebagai hujah bagi kelompok Ahmadiyah ataupun yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, dalam apa namanya hadis lain ya Rasul salah satu nama beliau adalah Al-Aqib. Artinya penutup para nabi. Jadi Rasul itu kan punya banyak nabi ya. Makanya ada juga orang yang memberi keraguan-raguan katanya itu ini salah satu dalil Ahmadiyah juga ya dijadikan dalil. Jadi apa namanya memberikan kabar gembira ya Ismu Ahmad kan ya itu seorang nabi mimba dismuhu Ahmad surat apa Sob ya setelahku yang namanya Ahmad. Nah, diklaim oleh orang Ahmadiyah loh, itu maksudnya Mirza Ghulam Ahmad. Ya kan, itu kan hanya klaim saja ya, ditarik-tarik oleh mereka ya sesuai keyakinan mereka ya, padahal tidak benar. Ya, yang benar bahwa Ahmad itu salah satu nama dari Nabi Muhammad ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ya kata beliau, ya sesungguhnya aku memiliki beberapa nama, yaitu Ana Muhammad wa Ana Ahmad.
Ya, jadi Ahmad itu salah satu nama Nabi Muhammad. Jadi bisa Muhammad, Ahmad, kemudian juga Mahi. Ya, kenapa disebut Mahi? Mahi itu artinya yang menghapus alladzi yamhullahu bihi al-kufra. Yang Allah menghapus ya kekafiran apa namanya dengan ku ya atau melalui ku. Ya, menghapus Allah menghapus kekafiran. Wa anal hasyir, aku juga al hasyir yang mengumpulkan alladzi yusarunas ala qadamaya. Yang manusia dikumpulkan di padang mahsyar ya pada dua kakiku. Maksudnya apa? Pada masaku ya dua kaki itu maksudnya pada masaku karena beliau diutus di akhir zaman. Ya, jadi di zaman terakhir ya zaman Nabi Muhammad sebagai zaman akhir zaman sebagai akhir zaman maka dikumpulkan ya, manusia di masa Nabi Muhammad. Ya, karena nanti ya dikumpulkan di situ kan mananya bisa apa? Bisa dua ya. Bisa di dunia sebagai tanda akhir ya dikumpulkan manusia di Syam. Ya, ada juga maknanya dikumpulkan di padang mahsyar nanti di akhirat setelah setelah kiamat. Ya, karena hasyar itu kan pengumpulan itu ada di dunia, ada di akhirat. Ya, kalaupun maknanya di akhirat ya berarti kan ya tetap kan kiamat ini akan terjadi yang menimpa ya umat yang ada dalam masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad ya sampai akhir zaman, sampai kiamat. Ya, artinya kan orang-orang yang tergolong sebagai umat Nabi Muhammad. Umat itu maksudnya umat dakwah Nabi Muhammad. Karena yang disebut umat itu ada dua ya, ada dua mana, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Kalau umat dakwah yang orang-orang yang tidak beriman ya, yang mereka adalah yang terkena kewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad ya dan mereka adalah orang-orang yang didakwahi ya dengan dakwah syariat Nabi Muhammad. Ya, tetapi mereka tidak menerima atau belum menerima mereka dalam keadaan kafir. Ada yang disebut umat ijabah, umat atau umat istijabah, ya bisa ijabah, istijabah. Yang memenuhi, artinya yang beriman. Ya, jadi orang kafir yang akan merasakan ya hari kiamat nanti ya dengan tanda terakhir ketika mereka dikumpulkan, ya itu kan berarti masih masuk di zaman Nabi ya Nabi Muhammad SAW di zaman kenabian Nabi Muhammad. Karena sampai akhir zaman sampai kiamat ya batas waktunya. Karena itu ya Al-Hasyir ya. Lalu kemudian beliau juga aku adalah Al-Aqib. Anal Aqib, nah jelas alladzi laisa ba'dahu ahad yang tidak ada lagi setelahnya seorang pun ya maksudnya yang menjadi nabi. Ya, nah karena beliau adalah nabi dan rasul terakhir maka otomatis syariat yang dibawa beliau menghapus seluruh syariat nabi dan rasul sebelum beliau. Tidak diperkenankan seorang pun yang mengaku beriman untuk mengikuti dan menjalankan syariat nabi dan rasul sebelum beliau. Ya, ini sebagaimana dalam hadis ya disebutkan. Nah, di sini bahwa Umar bin Khattab ya datang kepada Rasul membawa satu kitab dari ahli kitab itu, mimba di ya ahli kitab. Faqarahu ala Nabi lalu dibacakan kepada Nabi faqadib lalu Rasul marah. Faqala amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattab. Jadi kata Rasulullah, apakah kalian adalah orang-orang yang bingung wahai Ibnu Khattab?
Ya, waladina di sini Rasulullah bersumpah waladi nafsi biadi demi zat ya demi Allah ya yang diriku ada di tangannya. Laqad ji'tukum biha baidu anaqiya la tas'alum an syai'in fayubirukum bihaqqin fatukadzibu bihi au bibatil fatusaddiqu bihi. Ya, demi zat yang jauh berada di tangannya, saya datang kepada kalian dengan membawa cahaya yang terang. Janganlah kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu, lalu mereka mengabari kalian kebenaran, lalu kalian mendustakannya, atau mereka menyampaikan kebatilan, lalu kalian membenarkannya. Ya, jadi apa namanya harus menjadikan ini kan kaitannya dengan orang-orang ahlul kitab ya. Jadi jangan bertanya ke ahlul kitab itu. Ya, karena sudah bercampur baur ya dengan perkataan mereka ya, jadi yang bukan wahyu Allah. Ya, karena kita apa namanya tidak tidak tahu ya mana yang memang asli wahyu dan mana yang campur tangan mereka gitu ya. Secara simpelnya ya, kecuali kalau mungkin orang meneliti dan sebagainya. Jadi jangan sampai ya bertanya ke mereka diberitahu ya dengan kebenaran kita malah menolak atau sebaliknya yang sebenarnya kebatilan tapi kemudian dipercaya karena memang sudah campur baur kitab-kitab mereka. Lalu Rasulullah SAW juga bersumpah ya waladi nafsi biyadi lau anna Musa SAW kana hayan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Jadi kalaulah Nabi Musa itu masih hidup ya maka ia tidak diperkenankan kecuali mengikutiku. Tidak ada yang dilakukan oleh Nabi Musa kecuali mengikuti Nabi Muhammad karena ya itulah ya yang berlaku syariat Nabi Muhammad. Yang lain sudah tidak lagi berlaku. Ya maka Rasul bersabda dalam hadisnya, waladi nafsi nafsu waladi nafsu Muhammadin biadi ya demi zat yang diri Nabi Muhammad dalam genggamannya la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang pun yang dari umatku, nah ini umat dakwah ya berarti. Ya, baik itu orang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya illa kana min ashabinar, ya, kecuali ya dia melainkan dia termasuk penghuni neraka. Ya. Ya, karena beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir, maka beliau diutus kepada seluruh manusia hingga hari kiamat. Artinya syariat yang beliau bawa berlaku abadi hingga hari kiamat meskipun beliau telah wafat. Berbeda kan para nabi dan rasul sebelumnya yang diutus hanya kepada kaumnya saja. Ini merupakan di antara keistimewaan Nabi Muhammad ya. Jadi dalam hadis disebut ya, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Ya, yang pertama ya beliau ditolong eh, ya, beliau ditolong dengan memberi rasa takut kepada musuh dalam perjalanan 1 bulan. Jadi sebulan sebelum perang ya itu sudah diliputi rasa takut musuh itu. Ya, bumi ya dijadikan masjid dan tempat bersuci. Jadi dimanapun mendapati waktu sholat ya maka sholat di situ. Wa imma rajulin minati adrakal sholat falyusalli ya ini ya yang tadi. Nah, kemudian keistimewaan berikutnya diberikan gonai gonima dihalalkan wa ilat li al gonima. Nah, lalu yang terakhir yang kelima atau yang keempat ya beliau diutus kepada apa Pak para nabi sebelum beliau itu kan diutus
kepada kaumnya ya secara khusus. Nah, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia secara menyeluruh kafah. Ya, waktu itu sabda aku juga diberi syafaat. Ya, jadi ini apa keutamaan Nabi Muhammad SAW ya di mana karena beliau adalah Nabi Rasul terakhir ya sehingga syariatnya berlaku sampai hari kiamat karena tidak ada yang menghapus lagi gitu kan. Kepada seluruh manusia ya sampai hari kiamat. Nah, kemudian syariat yang beliau bawa ya tentu adalah syariat yang paling sempurna gitu. Ya, kalau dibandingkan dengan syariat para nabi sebelumnya ya tentu syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah syariat yang paling sempurna. Coba dalam banyak ayat ya diantaranya wa anzalna ilal kitab bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Ya, apa dengan sebenarnya yang membenarkan kitab sebelumnya dan menguasainya. Ya, hari ini telah aku sempurnakan ya. Telah menguasainya muhaiminan alaih artinya dia lebih unggul ya. Jadi Al-Qur'an lebih unggul dibanding dengan kitab-kitab yang lain yang sebelumnya. Taurat, Injil ya, Zabur. Nah, Al-Qur'an ini dalam di atas menyebutkan beberapa sifat Nabi Muhammad ya sebagaimana dalam ayat itu kan mubasyirah wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira itu di surah Al-Ahzab 45 46. Ibnu Katsir menafsirkan ya yang menjadi saksi ini yang disebutkan oleh Al-Qairwani ya sifat Nabi Muhammad yang pertama kan syahidan menjadi saksi ya. Jadi maksudnya yaitu bagi Allah dengan keesaan dan bahwa tidak ada selain Dia dan saksi atas manusia dengan amal-amal mereka pada hari kiamat. Ya, dan kami mendatangkan pun atas mereka sebagai saksi. Lalu sebagai pemberi gembira dan peringatan. Nah, ini kan jelas ya kepada bagi orang beriman dengan pahala yang banyak dan sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kafir ya dengan siksa api neraka. Ya, sebagai dai, penyeru ya, dai-nya Allah. Itu penyeru bagi makhluk agar beribadah kepada Rabb mereka berdasarkan perintahnya ya kepadamu dengan hal itu. Sebagai pelita yang menerangi yaitu perkaramu jelas pada apa yang engkau bawa berupa kebenaran seperti matahari dalam terang benderangnya dan meneranginya. Tidak ada yang menolaknya kecuali penentang. Ya, kepada kita banyak. Baik, kita cukupkan saja ya sampai situ pembahasan tentang iman kepada para nabi dan rasul ya. Kewajiban ya kepada para nabi dan rasul juga apa namanya iman secara lebih khusus ya kepada Nabi Muhammad ya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya baik kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri ya pembahasan malam hari ini. Syukran ala itimamikum. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.